Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah. Dan seperti biasanya kita membahas tentang zakat. Namun pada siang hari ini dan mungkin beberapa pertemuan yang akan datang, karena saat ini kita berada di bulan-bulan haji dan sebagian dari saudara kita insyaallah akan menunaikan ibadah haji, maka mungkin bagus kalau kita membahas terkait dengan Kitabul Hajj, ya, pembahasan tentang kitab haji. Di sini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, fi ta'rifil hajj, yaitu definisi atau pengertian haji. Al-hajju fil lughah al-qasdu. Haji secara bahasa itu maknanya adalah bermaksud. Dan al-hajju itu ada dua bacaannya. Bisa dibaca al-hajju dengan fathah huruf ha-nya, dan bisa dibaca al-hijju, ya, dengan kasrah huruf ha-nya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hijjul bait, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi haknya di kasrah dan bisa juga di fathah. Nah, wa fi syar'i, adapun secara istilah syar'i, haji adalah at-ta'abbudu lillahi bi ada'il manasiki fi makanin makhsus fi waqtin makhsus ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haji secara istilah syar'i adalah beribadah kepada Allah dengan menunaikan manasik di tempat khusus pada waktu yang khusus berdasarkan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna haji secara istilah, yaitu menunaikan, ya, ibadah, ya, menunaikan manasik di tempat yang khusus. Dan tempat khusus ini sudah ditetapkan, ya, ditetapkan di tanah suci Mekah. Nah, itu tempat untuk menunaikan ibadah haji, dan tidak ada tempat lain selain itu. Ya, tidak ada istilah haji di bawah Karain, ya, atau haji di tempat yang lain. Ya, katanya, ya, yang tidak bisa ke tanah suci ya cukup ke bawah Karain saja. Ya, dan itu sama katanya dengan ibadah haji. Bahkan ada yang haji ke sana, dan ini termasuk adalah hal yang keliru dan, ya, termasuk kesesatan, ya, penyimpangan yang terjadi di sebagian saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik. Di waktu maksus, di waktu yang khusus, ya, di waktu yang khusus. Dimaklumi bahasanya bulan haji itu ada 3. Bulan Syawal, ya, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Puncaknya di bulan Zulhijjah. Ala ma jaa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, berdasarkan apa yang datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu disebutkan oleh para ulama bahwasanya di antara tanda dari tanda-tanda haji yang mabrur yaitu apabila ibadah haji tersebut ditunaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hukmul haji wa fadluhu. Hukum haji dan keutamaannya. Hukmul haji, al-hajju ahadu arkanil Islam wa furudihil 'idham. Haji adalah salah satu rukun Islam dan fardu Islam yang sangat besar, yang sangat agung. Di qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Kewajiban haji atas manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ya ke Baitullah bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan. Apakah itu kemampuan secara fisik, kesehatan, demikian juga kemampuan secara finansial. Ya, kemampuan secara finansial. Termasuk juga kata para ulama kemampuan bagi wanita yaitu kalau memiliki mahram. Ya, kalau memiliki mahram. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang kafir maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya ya dari seluruh alam. Wa liqaulihi ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ibadah tersebut harus ditunaikan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang menunaikan ibadah haji bukan karena ingin dipanggil Pak Haji ya, atau supaya dia disediakan tempat khusus kalau diundangan. Ya, ini tempatnya Pak Haji. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang itu menunaikan ibadah haji sebagaimana dia menunaikan ibadah yang lain. Ya, ibadah yang lain. Dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wali hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma marfu'an bunyal Islam ala khamsin wa dzakara minha al-hajj. Dan juga berdasarkan hadits Ibnu Umar secara marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 pondasi, dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya adalah ya haji. Wa qad ajma'atil ummatu ala wujubil haji 'alal mustati' marratan wahidatan fil umr. Dan umat ini itu para ulama telah sepakat akan wajibnya haji bagi yang memiliki kemampuan. Ya, marratan wahidah, ya sekali dalam ya seumur hidup. Ya, marratan wahidatan fil umr, ya sekali seumur hidup. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi haji itu hanya yang wajibnya sekali saja. Nah, selebihnya itu adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Sebagaimana nanti akan datang di pembahasan berikutnya. Kemudian yang kedua, fadluhu. Warada fi fadlil haji ahaditsu katsirah. Minha haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Al-umratu ila al-umrati kaffaratul lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Keutamaan haji itu diterangkan dalam banyak hadis. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu' Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya umrah yang satu ke umrah berikutnya itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Seorang umrah ya, kemudian dia umrah lagi, ya, umrah lagi, maka ini akan menghapus dosa-dosa di antara kedua umrah tersebut. Nah, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait dengan haji mabrur itu banyak ungkapan yang disebutkan oleh para ulama tentang maknanya. Di antaranya ada yang mengatakan bahwasanya haji yang mabrur itu adalah haji yang ya dilakukan tanpa ada dosa dan maksiat di dalamnya. Ya.
Demikian juga ada yang mengatakan bahwasanya haji yang mabrur itu adalah haji yang apabila dilakukan dengan harta yang halal. Seorang menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya haji yang mabrur itu adalah haji yang tidak ada lagi atau tidak ada perbuatan dosa dan maksiat setelah menunaikan ibadah haji tersebut. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang ingin menunaikan ibadah haji hendaknya dia berhati-hati, jangan sampai sebelum dia melakukan ibadah haji dia melakukan perkara yang besar seperti melakukan kesyirikan. Ya, sebelum menunaikan ibadah haji dia melakukan kesyirikan. Ya, setelah dia melakukan ibadah haji, kembali lagi melakukan kesyirikan. Maka ini adalah perkara yang sangat berbahaya dan itu akan merusak ibadah hajinya, bahkan seluruh ibadahnya. Ya, seluruh ibadahnya. Misalnya dia sebelum menunaikan ibadah haji dia ke suatu tempat yang dianggap keramat, dia berdoa ke tempat tersebut, ya, atau dia datang ke kuburan, kemudian dia minta berdoa di kuburan tersebut, ya, minta kepada penghuninya. Ini kesyirikan. Demikian juga, ya, setelah dia kembali dia datang lagi di situ. Ya, maka ini adalah hal yang akan merusak ibadah hajinya. Waqala sallallahu alaihi wasallam man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummuhu ila ghairi dzalika minal ahadits. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menunaikan ibadah haji tanpa melakukan ar-rafath, dan ar-rafath itu kata para ulama tafsir yang dimaksud dengan ar-rafath adalah, ya, hubungan suami istri atau pendahuluan-pendahuluannya. Ini yang dimaksud dengan ar-rafath. Ya, siapa yang menunaikan ibadah haji, ya, tanpa melakukan hubungan suami istri atau pendahuluan-pendahuluan selama dia ihram, dan juga tidak melakukan kefasikan, tidak melakukan dosa-dosa, ya, besar, ya, karena fasik itu kata para ulama adalah orang yang melakukan dosa besar, maka dia dihukumi fasik. Siapa yang melakukan haji tanpa rafath dan tidak melakukan kefasikan, raja'a kayaumin waladathu ummuh, maka dia akan kembali, ya, seperti hari waktu dia dilahirkan oleh ibunya. Ya, maksudnya bahwasanya orang yang menunaikan ibadah haji dengan benar maka akan dihapuskan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tentunya keutamaan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ila ghairi dzalika minal ahadits, dan selain dari itu dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan ibadah haji. Insyaallah taala pembahasan selanjutnya yaitu terkait hal yajibul hajju fil umri aktsar min marrah. Ya, apakah haji itu wajib lebih dari satu kali dalam seumur hidup? Ya, dan ini insyaallah taala kita akan, ya, sebutkan apa yang disebutkan di dalam kitab ini di pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang salah maka tentunya itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Karena itu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.